Perkenalkan, nama saya Raja Anan Caniago dengan NPM 2515066198. Perkenalkan, nama saya Radita Pramesti Regita Cayani Arifin dengan NPM 2515066068. Kami dari percobaan 4 pada Blackboard untuk percobaan keempat dalam sistem logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Fuadi dengan NPM 25550610112. Perkenalkan, nama saya Zaki Maulana Wafiq Kami dengan NPM 2555061010. Di sini kami akan menjelaskan kesalahan kami tentang praktikum percobaan 2 pada judul pertama kemarin yang akan kami jelaskan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Fuadi dan rekan saya Zaki Maulana sebagai kameramen. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 2 judul pertama yang akan saya jelaskan menggunakan Tinkercad dan melalui video yang saya buat kemarin di saat praktikum di lab teknik digital. Oke, mari. Di sini saya akan menjelaskan kenapa breadboard kami tidak menyala. Ini ada videonya dan ini Tinkercad-nya. Oke, mari kita mulai videonya. Di sini yang pertama saya dan rekan saya memasang sebuah switch. Oke, sebentar. Oke. Di sini pertama-tama kami memasang switch di bagian tengah-tengah breadboard. Nah, kesalahan pertama yaitu kami salah memasang resistor yang seharusnya resistornya berada di titik paling atas ini, yaitu bisa kita lihat di Tinkercad-nya. Nah, ini percobaan kami kemarin. Ini resistornya kita salah memasangnya. Seharusnya yang benar adalah yang bawah sini. Nah, seharusnya resistornya itu berada di jalur minus. Nah, di sini. Oke, baik, lanjut. Nah, lalu di sini kita memasang IC. Nah, yang dimana IC-nya ini kita terbalik gerbangnya. Sebentar. Oh, belum. Oh, nah, lalu kita memasang di sini kabel jumper di bagian yang VCC atau plus. Nah, yang di atas ini yang ground kita sudah pasang, itu benar. Lalu ini ada kabel jumper untuk menghubungkan breadboard yang di kiri dan di kanan. Ini kita masangnya di antara tengah-tengah. Jadi kalau bisa kita lihat di sini breadboard itu ada bagian kanan dan kiri. Nah, kabel jumper yang kita pasang ini ada di bagian ini untuk menghubungkan arusnya. Oke, lanjut. Lalu di sini kita memasang IC. Nah, yang dimana kalau kita lihat di sini IC-nya bernomor ujung 32, yang dimana seharusnya IC 32 itu di sebelah kanan atau gerbang OR. OR itu sebelah kanan, dan harusnya yang gerbang 08, gerbang N itu ada di pertama. Jadi kita salah dalam menempatkan IC.
Nah, bisa kita lihat di sini IC-nya terbalik ya. Seharusnya gerbang yang N itu ada di pertama sini IC-nya. Nah, gerbang OR-nya ada di sebelah sini. Lalu di sini sudah terlihat sudah terpasang resistor di sebelah LED. Nah, di sini saya dan rekan saya sudah memasang belum. Oke, karena memasang kabel jumpernya sedikit sulit, jadi switchnya kita lepaskan terlebih dahulu. Di sini saya dan rekan saya memasukkan jumper dari input A ke 1A di IC N, seharusnya N, tapi ini IC-nya yaitu OR. Itu kesalahan kami. Lalu ini kita masukkan input kedua di dalam input IC yang kedua. Seharusnya ini adalah IC OR, tapi terbalik. Lalu di sini outputnya langsung kita sambungkan kabel jumpernya dari output yang IC pertama ke sini, ke IC yang kedua. Lalu di sini kami menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan output dari IC ini ke resistor untuk menghidupkan LED-nya. Oke, lalu di sini kita menggunakan kabel jumper untuk apa namanya? Oke, di sini kita menggunakan kabel jumper dari apa sih namanya? Arus, agar arusnya bisa terhubung ke dalam LED-nya. Yang dimana di sini ada resistor untuk menstabilkan arusnya agar tidak bocor.
Oke, di sini saya dan rekan saya mengganti lampu LED-nya karena lampu LED pertama tidak terlihat antara anoda dan katodanya karena apa namanya, besinya itu tidak sama-sama panjang dan juga tidak terlihat segitiganya di LED-nya, jadi tidak terlihat mana anoda dan katodanya. Di sini saya dan rekan saya menghubungkan kabel jumper dari arus yang ini, yang plus untuk ke VCC. Nah, bisa dilihat ini. Lalu yang kedua juga untuk menghubungkan VCC dari arus yang atas. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Untuk yang bawah itu untuk menghubungkan arusnya dari kabel jumper ke ground. Oke, di sini kita pasang ulang untuk LED-nya. Oke, di sini saya dan rekan saya ada kesalahan karena arusnya tidak sama ya tadi di VCC, jadi kita rubah ke yang shot kedua ini ke ground. Oke, di sini saya dan rekan saya mencoba untuk menghubungkan melalui Arduino Uno dari laptop, dihubungkan ke Arduino Uno, lalu kita tes apakah breadboard yang kita buat apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau gagal. Oke, yang pertama kita hubungkan arus 5 voltnya ke VCC atau yang plus, lalu ground kita hubungkan melalui kabel jumper ke yang minus. Oke, di sini saya dengan saya sudah menghubungkan kabel jumpernya melalui Arduino Uno, dan ternyata setelah kita masukkan input di switch itu dia tidak terjadi apa-apa dari LED-nya, dia tidak menyala. Kita sudah merubah inputnya dan tetap tidak menyala LED-nya. Dan resistornya sudah kita tekan-tekan karena takutnya ada arus yang mengambang, tapi ternyata tetap tidak hidup LED-nya.
Dan di sini saya dan rekan saya mencoba untuk menekan-nekan dan mengganti lampu LED-nya. Takutnya lampu LED-nya itu bermasalah atau kabel jumpernya tidak dimasukkan dengan benar. Oke, setelah sudah diganti LED-nya ternyata tetap saja tidak bisa menyala. Walau inputnya sudah diubah dan lampu LED-nya sudah diubah, tetap saja tidak ini ya outputnya. Tidak bisa membuat LED-nya nyala. Nah, sudah kita lakukan pencopotan berulang kali, tetap saja LED-nya tidak mau nyala. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesalahan kami kenapa breadboard yang kami buat itu tidak menyala. Jadi, kesalahan kita yang pertama yaitu terdapat pada resistornya. Nah, bisa kita lihat di sini di percobaan kami kemarin resistornya itu salah. Dia berada di VCC. Yang dimana seharusnya percobaan 2 itu resistornya ada di ground minus. Lalu yang kedua bisa kita lihat, Yang kedua bisa kita lihat gerbangnya itu terbalik, yang dimana seharusnya gerbang yang pertama IC-nya itu adalah gerbang N. Lalu yang kedua itu gerbang OR. Nah, sini IC-nya terbalik ya. Lalu kesalahan kami yang selanjutnya yaitu ini. Kami salah menghubungkan arusnya ke groundnya. Seharusnya arus ground itu dia ada di sini, yang dimana itu arus minus. Nah, bisa kita lihat ini breadboard di atas, yaitu breadboard percobaan kami kemarin sepas praktikum. Lalu yang bawah, baiklah kami lanjut. Jadi kesimpulannya, kesalahan kami pada praktikum kemarin yang pertama terdapat pada resistornya, yang dimana resistornya seharusnya pada percobaan kedua resistornya ada pada arus minus di sini yang pertama. Nah, sini contohnya. Lalu yang kedua kesalahan kami yaitu pada penempatan IC. IC-nya ini terbalik, yang seharusnya IC 08 atau ICN itu ada pada yang pertama sini. Lalu IC OR itu berada pada ini yang kedua. Nah, bisa dilihat. Lalu di sini kami salah pada kabel jumper yang menghubungkan ground. Yang dimana seharusnya kabel jumper untuk ground itu pada arus minus, yang dimana di sini kami solokan pada arus plus ya. Nah, ini bisa kita lihat yang benar itu seperti ini. Nah, yang dimana membuat outputnya itu tidak bisa menyala karena di sini ada anoda dan katoda. Seharusnya kan katoda itu dia minus. Nah, dikarenakan kabel jumpernya ini diletakkan pada arus plus, jadi dia tidak bisa menyala untuk LED-nya. Nah, oke. Coba kita start ya. Ini yang salah, ini yang benar. Ini Tinkercad yang kita praktikum kemarin, dan ini Tinkercad yang seharusnya benar. Yang seharusnya kami buat kemarin seperti ini. Oke, mari kita start. Nah, oke. Kita coba untuk yang hasil praktikum kita kemarin. Nah, coba kita masukkan 101. Nah, dia LED-nya tidak menyala. Kenapa? Karena ini resistornya yang pertama salah,
lalu IC-nya juga salah, penempatan terbalik, dan penempatan kabel jumper untuk ground itu juga salah. Nah, coba kita coba yang benarnya. Ketika kita masukkan input 101, kita tes. Nah, di sini LED-nya dia menyala karena semua masukannya benar. Kabel jumpernya benar, IC-nya benar, dan resistornya benar. Nah, mungkin cukup penjelasan dari kami tentang evaluasi kenapa percobaan praktikum kita kemarin bisa gagal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita berikan inputan pertama ke gerbang NOR yang kedua. Nah, output pada gerbang N itu dimasukkan sebagai input ke gerbang OR yang kedua. Pada inputan pertama, kita memasukkannya ke gerbang OR yang pertama. Lalu, inputan pertama kita masukkan juga ke gerbang OR yang ketiga sebagai inputannya. Nah, jangan salah dalam menentukan gerbang logikanya. Lalu, inputan ketiga dimasukkan ke dalam inputan gerbang OR yang ketiga. Hasil dari gerbang OR yang pertama dimasukkan ke dalam gerbang N yang kedua.
Lalu output dari gerbang OR yang pertama itu kita tetap masukkan ke dalam gerbang AND, sama seperti output dari gerbang OR yang ketiga. Inputan gerbang OR yang inputan ke dua kita masukkan ke N yang pertama. Kita masukkan Arduino yang VCC 5 volt ke bagian VCC dan juga ground ke bagian ground pada Arduino. Nah, lalu jangan lupa pasangkan cabang jumper pada bagian NOR nomor 2 ke lampu LED nomor 1 di sebelah kiri resistor. Nah, lalu berikan cabang jumper pada output dari gerbang N kedua ke samping resistor dari lampu LED nomor 2. Kalau pada lampu LED yang pertama itu output dari gerbang NOR yang kedua, tapi kalau LED yang kedua itu output dari gerbang N yang kedua. Nah, karena kesalahan, kami lupa menginputkan gerbang OR yang kedua dari gerbang N. Jangan lupa colokkan Arduino ke laptop untuk mengamati daya. Nah, mengapa hanya satu lampu yang menyala pada percobaan keempat ini? Itu karena kami lupa menginputkan output dari gerbang N ke gerbang OR, sehingga menyebabkan kurangnya inputan membuat lampu LED pertama tidak menyala. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 4, yaitu dengan menggunakan 2 gerbang N dengan 3 gerbang
OR. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian breadboard-nya, yaitu yang pertama kita masukkan kabel jumper di bagian VCC dengan VCC pada sebelah kiri dan juga ground dengan ground, itu untuk mengaliri arus di bagian sisi kiri di bagian atas dan bawah papan breadboard. Lalu kita memasukkan saklar di bagian sebelah kanan dari kabel jumper tadi. Lalu kita memberikan 3 resistor pada bagian atas saklar tersebut. Fungsinya supaya apa? Supaya inputan yang akan kita inputkan nanti tidak mengambang nilainya. Jika tidak memakai itu, maka kadang nilainya bisa berubah-ubah walaupun kita sudah menginputkannya dengan benar. Nah, kita memberikan kabel jumper di bagian sisi kiri dan sisi kanan papan breadboard. Kenapa? Karena bagian kiri dan kanan papan breadboard itu tidak menyambung arusnya, sehingga perlu diperlukan kabel jumper untuk menyambungkan arus sebelah kiri dan sebelah kanan dari papan breadboard tersebut. Nah, kita melakukan hal yang sama pada bagian bawah papan breadboard tersebut di sisi sebelah kiri dan kanan. Nah, kita memasukkan gerbang N di sebelah kanan dari saklar di bawah penyambung kabel di atas tersebut. Nah, setelah kita selesai menyambungkan kabel jumper tersebut, kita memasukkan LED di sebelah kanan. Nah, karena di sini kita memakai 2 output, maka kita memerlukan 2 LED. Kita pasangkan di sebelah kanan papan breadboard. Nah, di bawah lampu LED kita memasangkan resistor. Kenapa kita memasangkan resistor di bagian katodenya? Karena untuk menstabilkan jumlah volt yang dibutuhkan oleh lampu LED ini. Kenapa? Karena saat kita menyambungkannya ke Arduino, kabel jumpernya itu sebesar 5 volt kita menyambungkannya. Nah, karena LED ini membutuhkan 3 volt, maka kita memerlukan resistor di bagian bawah LED tersebut untuk mengurangi daya arus yang diberikan oleh papan breadboard tersebut. Nah, lalu pada papan breadboard bagian bawah, di bagian bawah resistor, kita memberikan kabel jumper untuk menyambungkan arus di bawah papan breadboard ke papan breadboard bagian tengah. Kita melakukan hal itu serupa untuk lampu LED yang satunya lagi. Lalu, kita memasangkan kabel jumper di bagian bawah saklar. Kenapa? Supaya arus yang di bagian bawah itu bisa nyampe ke bagian tengah dari papan breadboard tersebut. Supaya saklar ini ada dayanya saat kita menginputkan inputan tersebut. Nah, karena di sini inputannya ada 3, maka kita membutuhkan 3 kabel jumper di bawah saklar atau di bawah switch. Kita pasang. Nah, lalu kita memberikan kabel jumper di bagian belakang gerbang logika N. Kenapa? Karena untuk sebagai pen down dari arus tersebut. Jika kita memberikannya sebelah kiri di bagian atas, maka itu sebagai pen up. Nah, jika kita memberikannya sebelah kanan bagian bawah,
kita memberikannya pen down supaya arahnya stabil. Nah, lalu kita memasukkan gerbang O di sebelah kanan gerbang N. Harap pasangnya secara perlahan karena takut berakibat kerusakan pada komponen yang kita gunakan tersebut. Di sini kita mencoba inputan 1 ke gerbang logika OR. Seperti yang tertera pada Proteus. Lalu kita memasukkan kabel inputan ke 2 sebagai inputan di gerbang OR juga. Di gerbang N. Kita memasukkan inputan kedua di gerbang N yang pertama. Lalu kita memasukkan inputan ketiga di gerbang N yang pertama. Di sini kita mencoba memasukkan inputan yang kedua ke gerbang N.